Mutiara Hitam, Jilid 8 bagian 1. Kembali Butek Siulem tercengang. Tangkisan Haulem tadi, sungguh pun cukup kuat, tidak mengherankan karena senjata pemuda itu adalah sebatang golok besar yang berat. Akan tetapi, biarpun hanya ditangkis dengan pena bulu, guntingnya terpental dan ia merasa tenaga yang tersalur pada guntingnya membalik sehingga lengannya terasa kesemutan. Inilah hebat, ia makin kagum dan sinar matanya memandang wajah pemuda itu dengan penuh perhatian. Perlu diketahui bahwa tokoh aneh ini sebetulnya berasal dari barat. Di negara Nepal, ia pernah menjadi orang kepercayaan raja di sana, yaitu menjadi kepala Taikam atau pembesar kebiri yang dipercaya untuk mengurus segala urusan rumah tangga dan keluarga raja. Akan tetapi karena sebelum menjadi Taikam, Butek Siulem telah memiliki ilmu kepandaian tinggi, maka biarpun dikebiri, ia tetap menjadi seorang laki-laki yang kuat. Kalau orang lain dikebiri lalu kehilangan kemampuannya sebagai laki-laki, sebaliknya Butek Siulem makin bertambah nafsunya, karena pengebirian yang dilakukan terhadap dirinya sebagai syarat menjadi Taikam itu hanya melenyapkan kemampuannya mendapat keturunan saja. Biarpun dengan kenyataan ini diam-diam ia dapat merajalela dan merusak kesusilaan yang dijaga keras di dalam istana dengan melakukan hubungan-hubungan gelap dengan para puteri dan selir raja, namun pergaulannya dengan para Taikam lainnya, juga mungkin akibat pengebirian, mendatangkan sifat kewanita-wanitaan kepada dirinya seperti kepada Taikam-Taikam lain. Seperti juga Taikam-Taikam lain, timbullah kesukaan aneh pada diri Butek Siulem, yaitu ia suka sekali kepada pemuda-pemuda tampan, hampir sama besarnya dengan rasa suka terhadap gadis-gadis cantik. Kebiasaan seperti inilah yang membuat makin lama tokoh banci ini menjadi makin tidak normal dan boleh dibilang mendekati gila. Dan akhirnya, karena dia tampan dan telah berhasil melakukan hubungan-hubungan gelap dengan para selir, ia ketahuan dan terpaksa melarikan diri karena akan dihukum gantung oleh raja yang marah. Demikianlah akhirnya bekas Taikam yang sakti ini melarikan diri ke timur dan berhasil mempengaruhi para kaum sesat yang menyelundup dalam dunia pengemis. Kini bertemu dengan Haulem yang memang tampan, hatinya sudah tertarik, sama dengan tertariknya hati seorang kakek mata keranjang melihat gadis ayu. Akan tetapi sikap Haulem yang mengejek dan menghinanya membuat rasa sukanya berubah kebencian. Kemudian muncul pemuda baju putih yang pendiam dan juga amat tampan wajahnya. Maka ia menjadi tertarik dan suka sekali, apalagi mendapat kenyataan bahwa pemuda ini memiliki kepandaian yang hebat, lebih lihai daripada si pemuda berandalan, bahkan ia merasa sangsi apakah ia dapat mengalahkan pemuda ini dengan mudah. Orang muda, boleh juga kepandaianmu. Siapakah engkau dan mengapa engkau memusuhi Butek Siulem tanpa alasan? Pemuda baju putih itu menjawab, suaranya tenang sekali. Butek Siulem, sudah lama aku mendengar tentang namamu yang besar di dunia Kangou, juga tentang sepak terjangmu. Aku si Qiang bernama Liong dari kota raja. Memang tak ada permusuhan di antara kita, aku hanya tidak ingin kau mencelakai orang lain. Sobat muda ini benar karena telah menolong seorang nona yang hendak kau perhina. Hai Hik. Jadi engkaukah yang menyambitkan kerikil tadi? Sudah kuduga tentu bukan bocah berandal sombong ini, dan... tiba-tiba Haulem memotong, memandang pemuda baju putih itu tanpa menghiraukan Butek Siulem lagi. Kiranya Qiang Kongcu, namamu amat terkenal sebagai pendekar muda di kota Raja Sung, putra Pangeran Qiang dan murid suling emas. Pemuda baju putih yang mengaku bernama Qiang Liong itu menahan senyum. Memang tidak salah dugaan Haulem. Pemuda baju putih ini memang benar Qiang Kongcu, putra Pangeran Qiang yang sulung. Para pendengar cerita cinta bernoda darah tentu masih ingat bahwa ibu pemuda ini bernama Suma Cheng dan sebelum Suma Cheng menikah dengan Pangeran Qiang, ia telah mengandung anak sulung ini. Jadi siapakah ayah pemuda ini? Bukan lain adalah suling emas. Sebelum menikah, putri Pangeran Suma ini telah saling cinta dengan suling emas dan karena kedudukan mereka tak memungkinkan perjodohan di antara mereka. Maka dengan nekat mereka melakukan hubungan gelap yang mengakibatkan suling emas disiksa atau ketika itu belum sakti dan Suma Cheng dikawinkan dengan Pangeran Qiang. Tentu saja Qiang Liong sendiri tidak tahu akan hal ini yang menjadi rahasia besar dan hanya diketahui oleh dua orang saja, yaitu tentu saja suling emas dan Suma Cheng. Bagi Qiang Liong, suling emas adalah pendekar sakti yang ia kasihi, hormati dan taati, karena suling emas adalah gurunya yang menggemblengnya sejak ia masih kecil. Masih teringat olehnya betapa ketika ia berusia 10 tahun, pada suatu malam suling emas memasuki kamarnya, dengan sikap manis mengajaknya bercakap-cakap kemudian mengajaknya keluar, dan mulai malam hari itulah ia menjadi murid suling emas. Murid terkasih dalam rahasia,
Bahkan ibu kandungnya sendiri tidak mengetahui akan hal yang dirahasiakan ini. 5 tahun kemudian, setelah ia berusia 15 tahun, barulah ayah ibunya tahu akan hal ini. Ayahnya marah-marah, akan tetapi setelah mendapat penjelasan ibunya, marahnya mereda dan sejak itu ia menjadi murid suling emas secara berterang. Hanya anehnya, gurunya tidak pernah mau bertemu dengan ayah kandungnya, dan selalu datang menemuinya dalam kamar, lalu mengajaknya berlatih di dalam taman bunga. Sobat baik, engkau terlalu memuji. Akan tetapi sungguh tajam penglihatanmu sehingga engkau segera dapat mengenalku. Adapun Butek Siulem ketika mendengar bahwa pemuda itu adalah murid suling emas, menjadi kaget dan kagum sekali, di samping perasaan tidak enak di hatinya. Dari sambaran batu kerikil yang mengenai lengannya dan tangkisan pensil terhadap guntingnya saja sudah membuktikan betapa tinggi ilmu kepandaian pemuda itu. Kalau muridnya sepandai ini, betapa hebat kepandaian gurunya yang dianggap musuh oleh Butek Enjiosian. Hehe, kiranya engkau murid suling emas. Bagus sekali, orang muda yang tampan, kau katakan kepada gurumu bahwa kalau dia memang seorang pendekar sakti, boleh dia menghadapi Butek Enjiosian atau 5 dewa tanpa tanding. Qiang Liong mengerutkan keningnya. Butek Enjiosian, siapa saja gerangan mereka itu? Hai Hik, pantas sekali engkau belum tahu karena nama itu baru tadi dilahirkan. Dengarkan baik-baik dan kau ceritakan kepada mereka yang menganggap diri sebagai pendekar-pendekar Kang O. Butek Enjiosian mulai hari ini menguasai dunia persilatan yang kalian sebut kaum sesat sebagai pengganti Tian Teliokui yang telah lenyap. Pertama-tama adalah aku sendiri, Butek Siulem. Kedua adalah Tai Le Cao Ong, kemudian Xiao Bin Lomo, Pa Sin Ong, dan Xian Tuanio. Sayang kau datang terlambat, kalau tidak tentu dapat berjumpa dengan mereka. Akan tetapi, dapat ku perkenalkan Tai Le Cao Ong. Ia menoleh ke arah raksasa gundul tadi duduk lalu berseru, kemana Cao Ong? Hiei, mana dia mutiara hitam? Hao Lem juga berseru sambil memandang ke sana kemari. Qiang Kongcu, tentu dia dibawa lari setan gundul tadi. Mari kau bantu aku mengejarnya. Qiang Liong adalah seorang pemuda yang tenang dan tidak gugup seperti Hao Lem, akan tetapi ia pun merasa khawatir karena tidak melihat bayangan dua orang itu. Ia merasa heran betapa kakek gundul itu dapat bergerak sedemikian cepatnya dan tanpa ia ketahui. Hal itu saja sudah jelas membuktikan bahwa kakek gundul itu tentu lihai bukan main. Ia mengangguk lalu mengejar Hao Lem yang sudah lari terlebih dahulu. Butek Xiao Lem terkekeh ketawa. Hai Hik. Cao Ong, engkau mencari penyakit. Tidak membantuku malah membawa lari gadis galak tadi. Biar kau rasakan betapa lihainya orang-orang muda sekarang, Hai Hik. Ia lalu turun dari puncak, memberi isyarat kepada anak buahnya yang segera bergerak mengikuti datuk itu turun gunung. Hei, kakek gundul, mau apa kau bawa-bawa aku, dan kemana? Tai Le Cao Ong tercengang. Suara gadis yang dikempitnya itu tenang dan ketus, sedikit pun tidak membayangkan rasa takut. Di samping ketabahan ini, juga menurut perhitungannya, gadis yang sudah ia lumpuhkan syarafnya ini belum tiba saatnya dapat bicara lagi. Kemudian rasa kagetnya bertambah ketika secara tiba-tiba tubuh yang ramping itu meronta dan tangan kanan Kuilan menyambar dahsyat ke arah lambungnya. Tai Le Cao Ong adalah seorang ahli Tai Le Kang, seorang yang memiliki tenaga hebat dan kuat sekali, maka tentu saja ia pun mengenal pukulan yang mengandung tenaga Sin Kang amat berbahaya ini. Untuk menghindarkan diri dari ancaman maut, tiada lain jalan baginya kecuali melepaskan kempitannya dan menggunakan pinggulnya yang digerakkan tiba-tiba untuk melemparkan gadis itu. Usahanya berhasil, Kuilan terlempar dan pukulan dahsyat ke arah lambung gagal. Namun tamparan tangan kiri Kuilan pada pundak kakek itu sebelum tubuhnya terpental, tidak gagal sama sekali. Plak, dan tubuh Tai Le Cao Ong terhuyung sedikit. Tai Le Cao Ong terheran dan kagum sekali. Kini berdiri memandang Kuilan yang sudah berdiri dengan sikap gagah dan muka mengandung kemarahan. Tentu saja kakek kosen ini sama sekali tidak tahu akan latar belakang peristiwa ini. Kuilan adalah murid terkasih Kiam Sian Eng yang menurunkan ilmu aneh, ilmu-ilmu silat tinggi yang dipelajari secara sesat sehingga menghasilkan ilmu yang lain sekali dari ilmu silat tinggi biasa, bahkan telah berubah sama sekali daripada aslinya. Demikian pula dalam melatih Lwe Kang dan memperkuat Sin Kang. Kuilan mempunyai cara berlatih yang amat aneh, sehingga hasilnya pun luar biasa dan kadang-kadang ia dapat melakukan hal dengan Sin Kang yang takkan dapat dilakukan oleh ahli LWK yang sudah lebih tinggi tingkatnya. Inilah sebabnya mengapa dalam berusaha mengerahkan tenaga, dalam waktu singkat saja Kuilan sudah mampu membebaskan diri. Menurut perhitungan Tai Le Cao Ong,
totokannya itu akan melumpuhkan lawan selama 12 jam. Akan tetapi, baru 3-4 jam ia lari turun gunung, gadis itu sudah mampu membebaskan diri, bahkan sekaligus menyerangnya dengan pukulan maut. Kau boleh juga, patut menjadi murid Tai Le Kau Ong. Kakek gundul yang tidak pandai bicara itu berkata sambil mengangguk-angguk. Selain pemberani, Kuilan juga amat cerdik. Ia kini tidak berani memandang rendah orang lain. Sudah terlalu banyak ia melihat orang-orang pandai yang ilmunya luar biasa seperti Pak Kesin Ong, Lem Kesian Ong, Bu Kesian Su, dan tadi pun ia melihat betapa lihainya Bu Texiu Lem. Kakek gundul tinggi besar ini tentu sahabat Bu Texiu Lem dan jelas memiliki ilmu kepandaian yang hebat. Buktinya, tanpa dapat ia cegah tadi telah menawannya sedemikian mudahnya. Setelah kini mendengar bahwa kakek itu menawannya dengan niat mengambilnya sebagai murid, Kuilan menjadi lega hati dan tersenyum mengejek. Kakek gundul, jangan kau mimpi pada siang hari. Kau ingin menjadi guruku? Sungguh lamunan kosong. Sampai di manakah tingginya ilmu kepandaianmu maka kau mempunyai keinginan seperti itu? Apakah kau mampu menandingi Bu Kesian Su? Tai Le Kau Ong membelalakan kedua matanya dan mulutnya terbuka. Sejenak ia tidak mengeluarkan suara. Sudah terlalu lama ia mendengar tentang nama besar Bu Kesian Su yang disebut oleh segala macam golongan dengan sikap hormat dan kagum, bahkan dianggap sebagai dewa. Melihat betapa orang-orang pandai demikian menghormat, biarpun ia sendiri belum pernah jumpa, sedikit banyak ia merasa segan juga. Akan tetapi kini mendengar ucapan gadis ini yang mengandung tantangan ia segera menjawab. Aku ingin mencoba kepandaiannya. Apakah dia gurumu? Bukan. Sayang aku bukan muridnya karena kalau aku muridnya, tentu sejak tadi kau sudah menggeletak tanpa nyawa lagi. Kau belum cukup pandai untuk menjadi guruku kalau kau belum mampu menandingi Bu Kesian Su. Panas hati kakek itu. Selama ini, sudah puluhan tahun ia tidak pernah menemui lawan yang sanggup mengalahkannya. Selama puluhan tahun bertapa di pulau-pulau kosong di Laut Timur telah menghasilkan ilmu yang hebat-hebat pada dirinya. Di samping himpunan tenaga Tai Le Kang yang dahsyat, juga ia telah menciptakan ilmu silat tangan kosong yang ia namakan Soan Hong Sin Chiang. Ilmu ini ia ciptakan dengan mengambil dasar gerakan pusaran angin di waktu badai mengamuk di pulau-pulau kosong. Di samping Soan Hong Sin Chiang ini, juga senjatanya sepasang gembreng amat hebat. Suaranya saja sudah dapat merobohkan seorang lawan tangguh. Tidak mengherankan apabila kakek ini tidak pernah bertemu tanding dan kemenangan-kemenangan itu membuatnya haus akan pertandingan-pertandingan baru dan kemenangan-kemenangan baru. Boleh coba, hayo siapa yang dapat mengalahkan aku? Seru kakek itu sambil berdiri tegak, agak membungkuk seperti seekor monyet besar. Kuilan tertawa lalu berkata, wah, lagaknya. Tentu saja, karena tahu di sini tidak ada siapa-siapa lalu mengeluarkan ucapan besar dan bersumbar. Sekarang begini saja, siapa namamu tadi? Tai Le Kau Ong menyipitkan matanya, memandang penuh perhatian. Masih terbayang ia akan Bu Texiu Lem yang mempermainkan Po Leng In tadi dan diam-diam ia membayangkan bahwa gadis di depannya ini jauh lebih cantik, jauh lebih indah bentuk tubuhnya daripada Po Leng In. Tai Le Kau Ong bukan seorang bermata keranjang, bahkan sudah puluhan tahun ia tidak pernah mau mendekati wanita. Namun, perbuatan Bu Texiu Lem tadi membuat hatinya bergerak dan nafsu yang sudah lama tidur kini ikut bergerak hendak bangkit kembali. Orang menyebutku Tai Le Kau Ong, jawabnya singkat. Wah, cocok, memang mukamu seperti raja monyet. Dan melihat nama julukanmu, tentu engkau memiliki tenaga besar. Nah, sekarang coba kau perlihatkan kepandaianmu agar dapat kubandingkan dengan ilmu-ilmu yang pernah kusaksikan dari Bu Kesian Su. Tai Le Kau Ong berpikir sejenak. Ia harus mendemonstrasikan kepandaian, terutama tenaganya untuk menundukkan gadis yang berani ini. Ia melihat sebatang pohon tak jauh dari tempat itu, maka ia mendapat pikiran baik. Ia menudingkan telunjuknya ke arah pohon sambil berkata, kau lihat, dari tempat ini aku sanggup sekali pukul, membikin rontok semua daun dari atas pohon itu. Kuilan memandang dan ia tercengang. Betulkah itu? Seorang yang memiliki sinkang amat hebat sekalipun, sekali memukul dari jarak jauh paling-paling hanya akan membikin rontok puluhan helai daun. Pohon itu daunnya amat lebat, tidak hanya puluhan, bahkan ratusan dan ribuan helai daunnya. Mungkinkah kakek ini akan mampu memukul rontok semua daun itu hanya dengan sekali pukul? Ia tidak percaya dan menggeleng kepala, tersenyum lebar dan berkata, kakek sombong, bagaimana aku bisa percaya kalau tidak melihat buktinya sendiri? Akan tetapi kau harus merontokkan semua daunnya, sehelai pun tak boleh ketinggalan. Kau lihat baik-baik.
Tai Le Kaoong berseru, panas juga hatinya diejek dan digoda oleh nona yang pandai bicara itu. Tai Le Kaoong lalu menekuk kedua lututnya sampai hampir berjongkok, tubuhnya merendah dan ia mengumpulkan tenaga Tai Le Kang. Kedua tangannya, dengan jari-jari terbuka dan agak ditekuk, ujung menempel di kedua pangkal paha, matanya mencorong memandang ke arah pohon itu, kemudian dari kerongkongannya keluar suara kasar dan parau seperti suara burung gagak, dan kedua tangannya didorong ke depan, agak ke atas mengarah pohon. Hebat bukan main akibatnya. Dari kedua lengan tangan raksasa gundul ini menyambar angin yang dahsyat ke arah pohon, membuat batang pohon seperti didorong tenaga raksasa sehingga miring dan cabang-cabangnya bergoyang-goyang, sehingga semua daunnya rontok dan melayang turun bagaikan hujan lebat. Itulah ilmu pukulan Tai Le Kang yang luar biasa dahsyatnya dan sukar dilawan. Kui Lan terkejut sekali. Sekilas pandang saja ia dapat melihat bahwa kakek itu benar-benar telah berhasil merontokkan semua daun pohon sekali pukul. Ketika ia melihat daun-daun rontok berhamburan sebagian melayang ke arah tubuhnya, gadis ini cepat mengerahkan tenaga, menggerakkan kedua tangan cepat sekali, menyambar dan menangkap beberapa helai daun, lalu mengerahkan tenaga sinkang menyambitkan daun-daun itu ke arah dahan pohon. Daun itu masih melayang-layang akan tetapi melayang ke atas dan dengan tepat tangkai daun-daun itu menancap pada ranting pohon. Hai Hik, Tai Le Kaoong, masih ada beberapa helai daun yang tinggal, tidak rontok semua. Kui Lan mengejek. Gadis ini tidak peduli apakah kakek itu tahu akan perbuatannya atau tidak karena ia memang hanya berniat mengganggu sambil memperlihatkan pula kepandaiannya untuk membuktikan bahwa ia pun bukan tidak memiliki kepandaian. Dan sebetulnya lah bahwa kakek itu telah melihat dan tahu apa yang dilakukan Kui Lan. Napas raksasa gundul yang sudah berdiri tegak kembali itu agak terengah karena tadi ia telah mempergunakan tenaga besar sekali. Ia merasa yakin bahwa semua daun pohon akan rontok dan tentu saja ia tadi melihat gerakan Kui Lan. Alangkah heran hatinya karena ia segera mengenal gerakan ini yang tiada bedanya dengan gerakan Xian Tuanyo ketika menyambitkan daun-daun dari atas pohon. Nona, apa hubunganmu dengan Xian Tuanyo? Kini Kui Lan yang menjadi tercengang. Ia cukup cerdik untuk menghubung-hubungkan sesuatu persoalan. Kakek gundul ini agaknya mengenal ilmunya menyambitkan daun sebagai senjata rahasia maka menyinggung nama Bibi Xian, gurunya. Bibi Xian adalah guruku. Apakah kau kenal dengan guruku? Kakek gundul itu mengangguk-angguk. Dia tidak banyak cerita, hanya mukanya yang menjadi berseri gembira. Dia itu adik termuda dari Butek Ngosian. Aku yang paling tua, kau sebut aku tua supek atau uwa guru tertua. Kui Lan mengerutkan keningnya. Mana ada hubungan ini? Siapa dan apakah Butek Enjosian itu? Guruku tidak pernah bercerita tentang itu kepadaku, bantahnya meragu. Tai Le Kaoong mengangguk. Tentu saja, baru pagi tadi terbentuk. Aku orang pertama, kedua adalah Pasin Ong, ketiga Xiao Bin Lomo, keempat Butek Siu Lem, kelima gurumu. Butek Enjosian menggantikan kedudukan Tian Teliokui. Kui Lan tidak puas. Biarpun ia tahu bahwa gurunya orang yang amat aneh dan harus ia akui kadang-kadang tidak waras jalan pikirannya, akan tetapi ia pun tahu akan watak angkuh gurunya. Mana mungkin gurunya sudi bersekutu dengan orang-orang jahat macam ini? Betapapun juga, hal itu merupakan pertolongan baginya, karena setelah kakek itu tahu bahwa dia murid Xian Tuanyo, tentu tidak akan diganggunya. Nah, biarlah kau kusebut tua supek, boleh saja. Setelah kau tahu bahwa aku murid Xian Tuanyo, tentu saja aku tidak dapat menjadi muridmu. Sejenak kakek itu termenung. Memang ia tadi menawan gadis ini sama sekali bukan karena ingin mengambil murid, hanya terdorong oleh rangsangan hati yang timbul setelah melihat Butek Siu Lem mempermainkan Poleng In. Maka ia lalu menjawab, bukan murid. Kita orang sendiri, kau temani aku beberapa hari. Keponakan harus bersikap manis kepada supeknya. Sambil berkata demikian, sepasang mata itu memandang Kui Lan seolah-olah hendak menelan tubuh gadis itu bulat-bulat dengan pandang matanya. Kui Lan bergidik, sudah terlalu sering ia melihat pandang mata laki-laki seperti ini. Akan tetapi biasanya ia hanya memandang rendah, tidak mempedulikan, atau kalau hatinya terlalu jengkel, menghajar si pemandang. Kini melihat pandang mata si kakek gundul yang memiliki ilmu kepandaian amat tinggi itu, ia merasa ngeri. Sungguh pun hal ini belum menimbulkan rasa takut. Pada saat itu terdengar derap kaki dua ekor kuda. Hal ini bagi Kui Lan amat kebetulan karena seolah-olah membebaskan dia pada saat yang tegang. Mereka berdua menengok dan tampaklah dua orang penunggang kuda. Mereka itu adalah dua orang laki-laki tua yang berpakaian indah dan gagah, penuh hiasan yang berkilauan.
Pakaian dua orang Panglima Hitan. Kepala mereka memakai topi yang berhiaskan bulu burung yang amat indah, sikap mereka angker dan gagah. Melihat sikap mereka dan cara mereka duduk di atas kuda muda diduga bahwa dua orang Panglima asing ini tentu memiliki ilmu kepandaian tinggi, apalagi gagang dan sarung senjata yang tergantung di pinggang mereka berhiaskan emas permata. Kuilan sama sekali tidak tahu Panglima-Panglima dari mana mereka itu, akan tetapi ia dapat menduga bahwa mereka adalah orang-orang berkepandaian. Oleh karena inilah, otaknya yang cerdik segera bekerja dan ia berseru kepada Tai Le Kaoong. "Toa Supek, kepandaianmu tadi sama sekali tidak mengesankan hatiku. Kalau engkau bisa mengalahkan dua orang penunggang kuda itu, barulah aku mau mengaku bahwa kau memang gagah perkasa." Tai Le Kaoong boleh jadi telah memperoleh tingkat ilmu silat yang amat tinggi, akan tetapi karena terlalu lama bertapa mengasingkan diri, agaknya jalan pikirannya menjadi amat sederhana dan tentu saja ia tidak dapat menandingi Kuilan dalam hal kecerdikan. Ia sama sekali tidak mengira bahwa gadis itu sengaja memanaskan hatinya untuk mengalihkan perhatian yang tercurah pada pandang matanya yang penuh nafsu birahi tadi, dan menganggap gadis itu sebagai murid Xian Tuanio benar-benar belum merasa yakin akan kelihayannya. Oleh karena itu ia segera menjawab, "Baik, kau lihatlah." Sambil berkata demikian, tubuhnya yang tinggi besar itu sudah berkelebat membuat loncatan tinggi melayang ke arah dua orang penunggang kuda yang sudah datang dekat. Sekali berjungkir balik di tengah udara, kakek itu sudah menyambar ke depan dan kedua tangannya mencengkeram ke arah pundak dua orang panglima itu sambil berseru keras. "Turun kalian!" Suaranya keras, sambarannya cepat. Akan tetapi biarpun merasa ngeri, dua orang panglima itu ternyata benar-benar bukan orang sembarangan. Tampak bayangan tubuh mereka berkelebat dan cepat sekali mereka sudah bergerak dengan jalan melakukan gerakan meluncur turun dari atas kuda dengan loncatan miring. Terdengar suara keras dari patahnya tulang-tulang punggung kedua ekor kuda itu disusul meringkiknya kuda dan robohnya tubuh dua ekor kuda besar yang kini berkelojotan di atas tanah dalam keadaan sekarat. Dapat dibayangkan betapa hebatnya tenaga Tai Le Kang di kedua tangan Tai Le Kaoong yang sekali pukul dapat merobohkan dua ekor kuda besar dengan tulang-tulang punggung patah-patah. Dua orang Panglima Hitan yang bertubuh tinggi besar, hampir sama dengan bentuk Tai Le Kaoong itu sesungguhnya bukanlah orang-orang biasa. Mereka itu keduanya adalah dua orang Panglima yang berkedudukan tinggi di Kerajaan Hitan. Yang mukanya brewok dengan jenggot panjang adalah Panglima Barisan Berkuda di Hitan dan sebagai tanda pangkatnya antara lain adalah lukisan kepala kuda di baju depan dada. Nama kakek ini adalah Hoan Ti Chiang Kun. Adapun orang kedua yang bermuka bengis adalah Lon Ti Chiang Kun, Panglima Barisan Penjaga Benteng, seperti dapat dikenal pada lukisan pilar benteng di depan dadanya. Hoan Ti Chiang Kun dan Lon Ti Chiang Kun inilah adanya dua orang panglima yang belum lama ini telah menyampaikan surat dari Ratu Yalina di Hitan untuk suling emas. Selain ilmu kepandaian kedua orang panglima ini lihai, juga mereka berdua merupakan utusan-utusan ratu setiap kali pemerintah Hitan mengadakan hubungan dengan raja-raja di selatan. Oleh karena itu keduanya amat mahir berbahasa selatan dan untuk memudahkan perkenalan, mereka pun memakai nama Hoan Ti Chiang Kun dan Lon Ti Chiang Kun. Mereka merupakan panglima-panglima kerajaan Hitan yang setia karena semenjak muda mereka sudah menjadi prajurit yang kemudian makin menanjak kedudukan mereka berkat ilmu kepandaian mereka yang tinggi. Kini mereka dalam perjalanan pulang ke Hitan, tanpa sebab sama sekali telah diserang Tai Le Kaoong sehingga kuda mereka berkelojotan hampir tewas. Tentu saja mereka menjadi marah sekali di samping rasa heran dan kaget. Namun sebagai orang-orang berpengalaman, mereka maklum akan keanehan tokoh-tokoh Kangou di dunia selatan ini, maka mereka menindih perasaan amarah. Hoan Ti Chiang Kun yang jenggotnya panjang dan halus menoleh ke arah dua ekor kuda yang berkelojotan, mengelus jenggotnya dan menarik napas panjang. "Kasihan, kalian menderita tanpa dosa." Setelah berkata demikian, Hoan Ti Chiang Kun melangkah maju setindak dan tangan kanannya memukul ke arah dua ekor kuda dua kali berturut-turut. Pukulan jarak jauh yang cukup dahsyat, karena seketika dua ekor kuda itu berhenti berkelojotan akibat pukulan yang tepat mengarah kepala itu membuat dua ekor binatang ini tewas seketika. Kemudian Hoan Ti Chiang Kun bersama kawannya mengangkat kedua tangan dirangkapkan ke dada memberi hormat. "Maaf, kami berdua Hoan Ti dan Lon Ti dari Hitan merasa belum pernah kenal dengan Lo Suhu, juga tidak merasa melakukan sesuatu kesalahan. Apa sebabnya Lo Suhu menyerang kami?" "Siapakah Lo Suhu?" Ucapan ini benar-benar merupakan sikap yang amat merendahkan diri,
Sikap yang amat terpuji dari dua orang panglima itu sehingga tidak mengherankan apabila Ratu Khitan mengangkat mereka sebagai utusan-utusan negara. Memang pada masa itu, kerajaan Khitan di bawah pimpinan Ratu Yalina selalu berusaha untuk menjauhi permusuhan dengan rakyat selatan. Sikap ini ditambah kekuatan Khitan agaknya membuat kerajaan Sung tidak berdaya dan selama itu belum juga mau menaklukkan Khitan, padahal kerajaan-kerajaan lain telah ditaklukkannya. Siapa kira, ucapan yang halus dan merendah itu malah membuat Tai Lek Kao Ong marah-marah. Hal ini karena dua orang panglima itu salah duga dan menyebutnya Lo Suhu, sebutan bagi seorang Wesio. Agaknya karena ia berkepala gundul maka orang Khitan itu menyangkanya Wesio, tidak tahu bahwa gundulnya adalah gundul asli, bukan karena dicukur, melainkan gundul sebagai akibat dari latihan Tai Lek Kang. Aku Tai Lek Kao Ong bukan pendeta. Aku orang pertama Butek Enjosian. Tidak ada permusuhan, hanya kalian harus mengakui keunggulanku. Lihat seranganku. Setelah berkata demikian, kakek gundul itu sudah menerjang maju kalang kabut, menggunakan kedua lengannya yang besar dan kuat. Dua orang panglima Khitan itu mendongkol bukan main. Tiada hujan tiada angin kakek gundul yang bukan Wesio ini telah membunuh kuda mereka, dan menyerang mereka secara membabi buta hanya karena ingin diakui keunggulannya. Kalau saja permintaan itu dilakukan secara baik-baik, mereka berdua yang mentaati pesan ratu tentu akan suka mengakui keunggulan si gundul gila ini. Akan tetapi karena mereka diserang, maka keduanya cepat mengelak dan bahkan kini balas menyerang. Jiwi Chiangkun, kakek gundul itu sombong sekali. Harap Jiwi suka kalahkan dia. Tiba-tiba Kuilan berteriak dan kini kedua orang panglima itu dapat menduga sebabnya mengapa si gundul ini bertindak secara edan-edanan. Kiranya karena gadis cantik itu. Tentu saja si gundul ini hendak memamerkan kepandaian kepada si gadis cantik. Keparat, sudah tua bangka, mukanya seperti monyet, masih hendak berlagak di depan seorang gadis remaja. Pikiran ini membuat kedua orang panglima Khitan ini makin marah dan mereka lalu bergerak dan menyerang sungguh-sungguh. Dua orang panglima itu adalah orang-orang gagah. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka melakukan penyerangan. Biarpun mereka berdua adalah ahli-ahli bermain senjata tajam, namun melihat bahwa lawan mereka tidak memegang senjata, mereka juga tidak mencabut senjata, melainkan maju menerjang dengan kepalan. Melihat gerakan mereka, jelas bahwa biarpun mereka berdua adalah panglima-panglima Khitan, namun mereka memiliki ilmu silat selatan yang amat kuat. Terutama mereka amat kuat dalam daya tahan, juga memiliki tenaga dalam yang tak boleh dipandang ringan. Tai Lek Kao Ong memang sudah menyangka bahwa dua orang ini bukan orang sembarangan, akan tetapi tidak mengira bahwa mereka memiliki elwekang demikian kuatnya. Maka karena ia merasa khawatir kalau tidak dapat merobohkan kedua orang lawannya secara cepat sehingga akan diremehkan Kuilan, kakek ini segera mengeluarkan seruan keras sekali dan tubuhnya lalu bergerak berpusingan dengan kedua lengan dikembangkan. Hebat bukan main akibat gerakan ini karena dari kedua lengan itu timbul angin menyambar-nyambar ke kanan kiri dengan luar biasa, kemudian makin lama tubuh kakek itu makin cepat berputaran. Angin pun makin hebat pula berpusingan. Inilah ilmunya yang amat ia andalkan, yaitu Soan Hong Sin Chiang. Jarang sekali Tai Lek Kao Ong mengeluarkan ilmunya yang ampuh ini. Sekarang karena dalam hatinya timbul dorongan nafsu dan ingin sekali ia membuat Kuilan kagum akan kepandaiannya, ia hendak merobohkan kedua lawannya itu dalam waktu sesingkat-singkatnya.